Halo Pandawa Sri Kandi, selamat datang di podcast Sahabat Sri Kandi bersama aku, Aya. Jadi hari ini kita mau bahas topik yang sebenarnya orang-orang tuh tahu kalau ini tuh penting banget. Tapi kadang mereka tuh kurang paham nih apa sih yang sebenarnya mereka butuhin, yaitu seputar personal branding. Karena saat ini yang harus kita lakukan tuh bukan overthinking, tapi overbranding. Maka dari itu, aku udah menghadirkan narasumber yang pastinya udah gak asing lagi nih bagi Kema Visip. Seorang wanita berprestasi, multitalenta, dan pastinya memiliki personal branding yang sangat amat kuat. Tapi nggak cuman kuat, tapi bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Mari kita sambut bintang tamu kita hari ini, Kak Tekla. Yeay. Tadi panggilnya apa? Kak Tekla. Pandawa Sri Kandi. Pandawa Sri Kandi. Sri Kandi. Iya. Itu artinya apa tuh kalau boleh tahu? Aduh. Ya itulah ya. Ya itulah ya. Menyapa para hadirin penonton kita. Iya, kepada teman-teman Kema Visip tentunya juga. Nih, tadi kan aku udah memperkenalkan Kak Tekla secara singkat nih. Oke. Tapi boleh nggak sih Kak Tekla nih memperkenalkan diri secara lebih mendalam lagi kepada teman-teman semuanya? Oke, thank you ya. Sebelumnya, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Tekla Hasyati. Biasa dipanggil Tekla, memang tulisannya agak sedikit sulit ya. Iya, tapi teman-teman bisa panggil aku namanya Tekla. Aku merupakan mahasiswi ilmu komunikasi angkatan 2022. Sebenarnya kalau misalkan teman-teman sekarang agak mendiskreditkan aku sebagai personal branding, dulunya aku nggak ngeh. Iya. Ya sama itu jugur nih ya, jadi grogi banget. Karena jujur kalau misalkan di flashback sebelum aku masuk ke Veteran Jakarta, aku beneran gak aware sama personal branding. Dan menurut aku terima kasih juga BEM Visip udah bangun ini dan juga sudah mewadahkan teman-teman perempuan terutama untuk sharing dan juga mengedukasi teman-teman lainnya. Terima kasih kembali juga. Terima kasih juga nih udah datang nih buat membagikan insight kepada kita semua. Tapi ini kan kakak tadi bilang ya, kakak tuh sebelumnya belum aware nih tentang personal branding. Sebenarnya apa sih momen atau kejadian yang membuat kakak tuh sadar kayak, personal branding tuh ternyata penting ya? Itu kalau boleh cerita dong. Sebenarnya flashback ya, kita ke zaman aku waktu masih kecil, dimana aku suka cerita dulu itu aku disuruh masuk ke les tari, disuruh masuk les fashion, dance, dan lain sebagainya sama orang tua aku, terutama ibu aku. Dan dulu itu aku nggak tahu nih maksud dari tujuan beliau untuk nge-push, kalau kata orang sekarang eksploitasi anaknya itu untuk apa, tapi aku nggak merasa tereksploitasi ya guys ya, disclaimer. Jadi untuk apa sih sebenarnya? Lama-lama aku mulai menyadari itu SD. Sebenarnya sempat ada pembulian dari teman-teman, kayak dibilang apain sih makeup gitu. Padahal sebenarnya aku ke sekolah nggak makeup. Cuman karena sudah ada platform Facebook ya, zaman SD tuh udah ada yang kayak searching di Facebook, terus ketemu foto-foto aku di atas panggung. Nah, mereka tuh nggak paham sama kinerja dari model, terus juga lomba catwalk, nari gitu-gitu, mereka belum paham. Dan akhirnya sempat ada pembulian ke aku gitu, masalah makeup itulah, dibilang tua lah, dibilang kayak jelek lah, apa segala macam. Terus tapi aku nggak hiraukan karena nggak berdampak juga nih ke aktivitas aku selanjutnya. Menurut aku ya mereka karena nggak ngerti aja makanya ngomong kayak gitu. Selanjutnya aku masuk ke SMP, malah ternyata guru yang nggak pro sama kegiatan aku dengan ekskul itu. Karena menurut beliau aku suka izin, jujur iya Bu, mohon maaf. Jadi pas banget di mata pelajaran dia itu aku harus flight gitu karena karantinanya per minggu kan. Pas banget di hari Jumat beliau ngajar gitu mata pelajaran IPA. Terus aku izin, jadi 3 pertemuan per minggu tuh aku nggak pernah masuk. Jadi beliau ngerasa kayak ini anak tuh nggak akan ada masa depan gitu. Tapi ya udah, karena sekali lagi beliau nggak paham mungkin ya, nggak ngerti juga, jadi nggak apa-apa, nggak kita hiraukan dan masuklah ke aku SMA. SMA itu kan kebetulan kita COVID-19 di 2000 sebelum 2021 2020. Nah itu pas banget aku masih kelas 2 SMA, terpaksa kita bener-bener skip semua kegiatan di luar rumah, kita di rumah aja. Masuk ke 2021 aku udah mulai callingan buat makeup, jadi muse model gitu. Nah pas banget awal itu alis aku dicukur sama salah satu MUA. Pas aku masuk ke kuliah, enggak habis sih, cuman jadinya guru itu kayak
nih anak kayaknya ngerapiin alis deh gitu. Oh. Sebenarnya aku udah bilang ke MUA-nya, Kak jangan rapiin dulu deh, ntar aku takutnya pas masuk ditanyain sama gurunya, kenapa kamu ngerapiin alis gitu kan. Disclaimer nih, aku SD SMA-nya itu di Padang. Jadi dengan knowledge-nya mereka yang belum terlalu terbuka ya, terutama untuk bidang pendidikan, masih kayak anak SMA nggak ngapa-ngapain, hanya boleh sekolah gitu. Jadi sempat ada penolakan juga dari guru, terus kayak ada sarkas kayak dia kan model gitu. Jadi dari situ aku belum paham kenapa bundaku selalu mengasah aku di bidang-bidang seni, sampai akhirnya aku kuliah, aku ngerantau yang dimana mulai merasakan terlalu banyak ikan di kolam ya sayang. Iya banget ya. Banyak banget change orang-orang untuk bertumbuh. Gimana caranya seluruh dunia ini tuh bisa tahu ada kamu hidup di dunia ini. Pertama itu banget sih. Itu yang membuat aku kayak, oh ternyata ini latar belakang orang tuaku, terutama ibuku, mengasah aku di bidang seni supaya mungkin aku punya bekal untuk tumbuh dimanapun aku berada. Dan pas kuliah itu pikiran pertamaku gimana caranya supaya orang tahu ada aku, terutama di Jakarta ini. Iya. Yang orang selalu berpikir di Jakarta itu susah gitu. Sangat keras ya. Sangat keras, iya. Terus aku gak mau dari pergaulan yang gimana-gimana. Jadi aku berusaha untuk tetap di jalur yang positif. Ya aku coba untuk daftar jadi ketua angkatan Ilmu Komunikasi 2022. Wah, keren. Dan alhamdulillah teman-teman mempercayai aku ya, walaupun aku nggak percaya pada awalnya. Itu kan merupakan voting ya. Dan ketua angkatan itu dipilih berdasarkan voting untuk satu angkatan itu. Dan menurut aku ada kandidat lain yang lebih kuat gitu, dan mereka juga laki-laki. Tapi ternyata teman-teman angkatan 2022 malah percaya ke aku sebagai ketua angkatan Ilmu Komunikasi 2022. Jadi mulai dari sana lah aku merasa, oh ternyata personal branding ini kuat. Kalau kuat itu kalian bisa pertama tuh teringat dulu oleh orang. Oh ini seseorang kayaknya ada sesuatu deh. Nah itu. Nah value itu tuh harus kalian tabung sih menurut aku. Gak bisa yang semena-mena seminggu udah jadi. Mungkin kalau di masa sosial media sekarang bisa aja. Cuman takutnya nanti tong kosong nyaring bunyinya. Kalau di sosmed kalian keluar-keluar tapi dailynya kalian nggak exercise, nanti sama aja bohong gitu. Oh ya. Wah, panjang banget ya ternyata perjalanannya itu untuk bisa sampai di titik kayak oh ternyata personal branding tuh sangat amat kuat ya. Tapi itu balik lagi nih sebelumnya dari kakak kecil. Aku nih notice kakak tuh dimulai dari modeling, dimulai dari muse makeup, dan juga mungkin sekarang kan kakak lebih dikenal sebagai MC, dancer, kayak banyak banget nih bidang yang kakak tekunin. Bisa nggak sih kak cerita kayak kakak dari awalnya modeling terus bisa merambah ke bidang lain yang lebih luas nih kak? Mungkin karena basic bundaku selalu memasukkan aku bidang seni yang berbeda-beda, sehingga tumbuh rasa penasaran ya. Kalau misalkan aku jadi MC kayak gimana ya? Kalau misalkan aku jadi dancer gimana ya? Nah, ada tumbuh rasa itu. Dan menurut aku, teman-teman juga harus coba mengasah nih. Jangan sampai takut buat nyoba. Aku selalu ngomong di mana-mana, jangan sampai takut buat nyoba. Karena jujur, untuk public speaking, untuk MC, itu aku belajar di UKM MC. Baru masuk ke kuliah, dengan bekal mungkin aku nggak pernah berpikir kalau misalkan aku akan bisa ngomong dulunya, karena penampilan aku hanya sebatas jalan, ngedance, ya dimana itu nggak butuh kata-kata, nggak butuh nge-impress orang gitu ya. Jadi aku nggak berekspektasi dulunya. Kenapa masuk UKM MC? Ya menurut aku kayaknya ada salah satu bidang yang belum aku tekuni nih gitu. Jadi masuklah aku ke UKM MC pas masa-masa perkuliahan awal. Terus aku juga nyobain sindiran, juga nyobain telusur di 5TV. Nah ilmu-ilmu itu yang aku compare, yang aku gabung. Jadi kalau misalkan orang lihat, oh dia mah karena ini, ya karena saya nyoba pak gitu. Jadi jangan takut buat nyoba, walaupun mungkin akan banyak suara di luar sana, tapi yang jalanin hidup kan kita masing-masing. Kita yang tahu porsi, kita yang tahu kebutuhan. Jadi kita boleh tuh atur yang menurut kita bisa mensupport kita ke depan. Iya, sebenarnya emang challenge terbesar bagi para remaja ini tuh takut banget mereka buat nyoba hal-hal baru, hal-hal yang di luar kebiasaan mereka sebelumnya nih.
Tapi dari kakak kan ini udah banyak banget nih bidang yang kakak tekunin nih. Menurut kakak personal branding itu tuh berperan besar gak sih dalam pembangunan karir kakak ini? Menurut aku sangat-sangat berpengaruh ya, terutama dari aura apa yang kalian pancarkan. Sebenarnya yang setelah aku pelajari, postingan kalian itu tuh bisa memancarkan aura ke audiens secara tidak langsung. Mulai dari caption kalian, pemilihan kata, pemilihan foto, point of view apa yang kalian tanggapi. Nah, itu tuh merupakan struktur dari personal branding kalian. Kalau misalkan kalian nih pengennya fokusnya di bidang kreator aja kak, oke, gak ada masalah. Tapi nggak menutup kemungkinan kalian untuk mempelajari hal lain. Misalkan kalian pengen jadi dancer, atau kalian pengen jadi MC, yang ini merupakan dua hal yang berbeda ya. Pertama dari fisik, yang kedua lagi kan kita ngomongin soal pembicaraan gitu. Gak ada masalahnya. Jadi yang penting adalah kalian tuh jangan takut nyoba. Kenapa begitu? Karena personal branding tadi itu tuh membawa kalian untuk dikenal sama orang, membuat kalian mempunyai karakter kalian sendiri yang dimana orang nuju ke kalian karena sesuatu itu. Jadi menurut aku ketika dulu aku tidak kenal dengan personal branding melalui sosial media, bundaku itu melakukan personal branding dengan mulut ke mulut. Jadi kayak anak saya itu ya pak ya, dia itu udah juara ini terus dia tunjukin fotonya. Dulu aku malu banget. Bayangin kalian tuh disuruh latihannya dianterin, bukan yang kayak mama aku mau nari dong, bukan yang kayak gitu. Kayak nih latihan nari, ya udah latihan. Terus minggu depan lomba ya udah lomba, di make upin, bikin baju, disasakin sanggulnya dan segala macam, udah tinggal lomba aja. Abis itu pas udah bertahun-tahun seperti itu, dan FYI dulu itu kalau di bidang nari di Kota Padang, kita tuh lombanya setiap minggu ya. Jadi kalau udah ketemu juri tuh kayak ini anak lagi begitu. Udah apal tuh ya udah jurinya. apal. Terus juga akhirnya ya hal-hal itu yang menurut aku bunda aku tuh support. Jadi dia sampaikan ke orang, anak saya tuh begini-begini, kalian jangan sampai sombong, kalian jangan sampai ngerasa kalian tuh udah tinggi, kayak ikut lomba terus, jangan ngerasa itu udah cukup. Nah menurut aku itu tuh ngebangun personal branding aku untuk ngerasa not enough. Iya. Karena point of view dari bundaku nggak pernah mengatakan kalian itu hebat, nggak. Cuma ketika kita lagi down aja kayaknya nggak bisa deh bun, kayaknya nggak bagus deh bun. Enggak, kalian itu bisa. Cuma sampai sana. Dan aku jarang banget ngomong ke bunda ngomong ke aku kayak kalian tuh hebat loh, kalian tuh spektakuler loh, enggak. Jadi kamu nggak ngerasa diri kamu enough terus gitu. Pengen nyoba lebih ya. Iya, dan akhirnya ya kamu tidak termindset kalau misalkan saya itu yang paling populer loh di sini, saya itu yang paling keren loh di kampus ini, enggak ada gitu. Jadi hal-hal tadi yang aku bilang, point of view, bagaimana cara kalian memandang diri kalian, itu akan terpancar ke personal branding kalian sehingga orang lain itu melihat sesuatu karakter yang unik di diri kalian. Berarti emang faktor support dari keluarga nih berperan penting banget ya. Bahkan nih TMI aja, baju yang dipakai Kak Tekla hari ini tuh dijahit sendiri oleh ibundanya loh. Bagus banget. Big thanks banget sama my mom, karena rata-rata di Instagram aku kalau ada baju-baju yang unik itu pasti bundaku yang bikin. Ya, jadi kalau misalkan kalian komen nih atau penasaran nih, Kak Tekla spill outfitnya dong gitu. Mostly mungkin dijahitin sama ibundanya sendiri. Bener. Guys. Kalau aku pengen nyoba, aku bilangnya itu desainer private buat keluarga aku aja. Iya. Jadi beliau nggak buka butik tuh. Nggak buka. Dulunya sempet jualan baju yang udah jadi, akhirnya tutup karena ada 2 bocah yang lahir dari perutnya. Akhirnya dia sibuk mengurusi 2 bocah itu. Terus sekarang dia jahitin cuma buat aku sama kakakku doang. Wah, tapi emang mungkin bakat tuh diturunin ya, kayak karena ibundanya Kak Tekla ini sangat amat mendorong sehingga melahirkan Kak Tekla yang seperti ini. Mungkin bundaku itu masuk ke masa yang dulunya perempuan tuh nggak boleh ngapa-ngapain. Oh iya. Jadi waktu sama opaku, anak cewek itu apalagi satu-satunya ya dari 7 bersaudara, bundaku cuma perempuan satu-satunya di Sungai Penuh. Dan dapat orang tua yang keras juga, nggak boleh sosialisasi sama cowok manapun. Kayak anak perempuan gadisnya harus dijaga banget. Kalaupun dia harus naik bus, dipesan kursinya 2 supaya nggak bersinggungan sama orang lain. Dan itu juga yang mungkin menurut bundaku
gue dulu nggak bisa ngapa-ngapain nih, jangan sampai anak gue juga kayak gitu. Wah itu mindset yang bagus banget guys, serius deh. Nih tapi kan kayak dari dengar cerita ibundanya Kak Tekla juga, atau bahkan Kak Tekla nih kan pernah ngalami nih dulu waktu SD, waktu SMP kurang disupport sama lingkungannya, kurang mendapatkan support dari teman-temannya. Pernah nggak sih Kak Tekla sendiri nih ngerasa insecure atau ngerasa kayak wah kayaknya nggak bisa deh terusin kayak gini karena mendapat banyak banget hantaman nih dari lingkungan sekitar. Kalaupun misalkan pernah, gimana nih Kak Tekla cara nyikapinnya? Pertama kita bahas soal insecure dulu ya. Iya. Kenapa? Dulu pas SMP dan SD itu aku jujur insecure karena bisikan gaib dan jahat dari teman-teman itu ya. Tapi terima kasih guys, kalian membuat aku seperti ini sekarang. Termotivasi ya bener, jadi. bener banget. Dan menurut aku dulu tuh sempat ada kebingungan sama diri sendiri, sebenarnya ngejalanin ini tuh untuk apa dan akan berdampak apa sih gitu. Anak kecil dulu kan nggak paham ya, kalau orang tuanya suruh A dia nggak ngerti, terus kayak nggak mau terus buat apa, emang ngaruhnya di aku apa gitu. Dulu aku mengalami hal yang sama, aku juga merasa ini kayaknya bukan aku juga deh, tapi lama-lama kok nagih ya gitu. Insecure-nya lebih kayak kalau dulu sebelum ngerantau ke Jakarta, aku ngerasa teman-temanku pinter banget di bidang akademik. Sedangkan aku banyak izinnya. Jadi mau nggak mau pasti ada hollow-hollownya dikit ya, ada bodrek-bodreknya dikit. Cuman ya aku paham ternyata value aku di samping itu, tidak selalu di akademik. Akhirnya aku coba balik lagi, positive thinking lagi pas kuliah. Sempat ada tuh rasa kayaknya gue dari kampung gak akan ada yang mau temenan sama gue, gak akan ada yang bakal bisa bikin gue grow up lagi. Gue harus mulai dari nol lagi. Ngeliat teman-teman yang udah punya banyak teman, yang teman bawaan SMA, terus udah punya A, B, C dengan pencapaian mereka masing-masing. Awalnya aku ngerasa kayaknya aku gak akan berkembang di sini gitu. Cuman Tuhan kasih jalan, orang tua selalu kasih support. Yang penting dalam hal yang positif, kamu pasti akan bisa gitu. Mungkin itu emang tantangan banget ya bagi anak-anak rantau nih, ngerasa kayak Banget wah sih. cuman kita nih yang sendiri, yang lainnya udah pada punya temen. Bener banget. Itu mungkin emang ketakutan, bahkan untuk teman-teman aku pun yang anak rantau itu menjadi ketakutan terbesar bagi mereka. Nih tapi kakak dari dulu nih selalu konsisten ya, kayak selalu melihat mimpi kakak, selalu berusaha menjadi yang lebih. Sementara nih bagi remaja-remaja sekarang, mungkin termasuk aku ya, kadang susah banget kak buat konsisten membangun personal branding di sosmed pun kadang itu susah. Gimana sih tips Kak Tekla sendiri untuk konsisten nih membangun itu semua di sosial media? Sebenarnya tips untuk konsisten, dulunya aku juga nggak konsisten ya, karena ada dorongan push yang besar dari orang tua, makanya ada semangat itu. Tapi kalau sekarang ngerantau kan semuanya ada di tangan aku, keputusan ada di tangan aku. Nah, mengapa aku bisa konsisten? Pertama, sebenarnya orang nggak lihat ya jatuh bangunnya kita kayak gimana. Iya, betul. Orang cuma mau lihat, dan seharusnya mereka lihat hanyalah kesuksesan kita. Jadi kita personal itu seharusnya nggak perlu ngungkapin hal yang di balik layar yang menurut aku itu akan merubah opini dan branding kalian di luar. Jadi tetap cari motivasi. Mungkin kalau kata orang motivasi aja nggak cukup, menurut aku kalian harus flashback. Kalian udah ngelaluin apa, kalian harus melakukan apa, apakah kalian pengen hidup kayak gini-gini aja dengan pesatnya perkembangan ini. Dan stop comparing yourself to other. Jadi gak masalah kalau misalkan ada perbedaan, kalau teman-teman kalian lebih dominan atau dia bisa A, dia bisa B, dia bisa C, gak ada masalah. Fokus ke diri kalian, lihat potensi yang ada dalam diri kalian. Kalau bingung kak gimana sih cara lihat potensi diri? Cobain guys. Mau kalian berenang, cobain, ikutin les. Atau kayak kak aku bingung banget soalnya aku gak ada uang, coba lihat YouTube. Menurut aku YouTube sekarang tuh udah banyak banget ya informasi. Kita juga bisa belajar di sana asalkan ada kemauan, pasti ada jalan. Bahkan podcast ini pun bisa menjadi pembelajaran guys buat kalian nih. Jadi nggak usah itu banyak-banyak alasan, aduh nggak bisa ikut les ini, nggak bisa ikut les itu. Di YouTube tuh udah banyak. Bahkan podcast ini pun bisa menjadi tempat pembelajaran buat kalian. Bener banget. Dan aku juga sekarang menyadari ya, kita tuh terlalu bersembunyi di balik mood, bersembunyi di balik energi. Yang aku lihat kalau orang tuaku dulu yang beliau nih, bundaku misalkan baru datang dari haji yang udah sebulan lebih jalan dan lain sebagainya, pas datang di rumah perantauan aku dulu tuh
masih punya energi untuk beresin rumah. Ya tau lah ya, kita anak gadis yang bisa diurusin terus tiba-tiba ngerantau sendiri. Ya pasti ada standar-standar yang menurut orang tua ini tuh seharusnya gini, bersih tuh begini gitu ya. Ada perbedaan pendapat. Beliau masih bisa bongkar itu rumah, rapiin rumah. Jadi aku menyadari kayaknya kita terlalu berlindung di balik mood, terlalu berlindung di balik energi dan juga sifat-sifat yang extrovert dan introvert. Mungkin masih ada, mungkin ada. Tapi itu chance kita buat ngelawan itu semua. Karena orang dulu kayaknya gak ada yang males. Jadi aku menyimpulkan, kenapa bundaku suka marah ya? Kan aku lagi gak ada energi. Menurut mereka, kita tuh hanya malas gitu. Ya, terlalu banyak alasan aja kita. Banyak alasan. Tapi lama-lama ya itu bisa kita bangun ya. Maksudnya itu juga masukan buat kita. Apakah tindakan kita ini hanya sebuah alasan untuk diri kita bisa bermalas-malasan, atau memang kita membutuhkan energi gitu. Betul banget ya. Berarti nih menurut Kak Tekla sendiri, perempuan-perempuan muda, mahasiswa-mahasiswa itu penting banget dong untuk membangun personal brandingnya sendiri. Penting banget karena kita sebagai wanita tuh nggak ada masalah ya kalau maupun berkarya. Cuman balik lagi, karya kita itu untuk apa, itu cuma kalian yang tahu. Kalau aku pribadi, aku pengen nanti dengan segenap bekal yang aku jalani sekarang, dengan bagaimana aku menjalani kehidupan yang roller coaster ini, bisa aku terapkan ke anakku. Jadi anakku lebih bisa aku berikan hal yang setidaknya sudah aku filter duluan gitu. Karena berkaca dari bagaimana parenting dari bundaku yang dia merasa hidup itu keras, hidup itu harus punya bekal untuk kamu tumbuh. Ya mungkin dia nggak ahli di bidang akademik, akhirnya dia menyalurkan kami di bidang non akademik. Nah, hal-hal yang misalkan poin-poin yang menurut aku itu hal plus, mungkin bisa aku pelajari. Karena anak aku nanti, aku nggak akan tahu ya dia berkembang seperti apa, dia mendapatkan sikap yang seperti apa kalau tidak dari diri aku gitu. Mindset apa yang aku dapatkan selama aku berkembang, menurut aku itu hal yang mahal untuk anakku dapati nanti. Jadi kalau misalkan orang bilang ya kan cewek juga ujung-ujungnya di dapur, ya aku pengen kalau jujur di dapurnya yang pemandangannya, view-nya gimana gitu ya, dengan mindset yang kita punya, dengan cara pengelolaan emosi, keuangan, pendidikan gitu. Jadi jadilah cewek branding yang bervalue, gak cuma yang kayak misalnya kita bilang di sosmed doang bla 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 gitu ya. Ya kalian juga harus imbangi. Misalkan di balik sosmed kalian baca buku apa, kalian ngembangin value diri kalian yang bagian mana gitu. Jadi omongan orang boleh didengar tapi tidak diresapi, karena yang tahu kebutuhan kalian cuma diri kalian gitu. Ya berarti emang lingkungan tuh berpengaruh banget ya, sangat amat berpengaruh. Ya, apalagi kalau misalkan mungkin nih Kak, ada orang-orang yang kurang didukung sama orang tuanya untuk melakukan ini, nggak boleh ini, nggak boleh itu, anak cewek harusnya diem aja, nggak boleh tinggi-tinggi. Tapi mungkin kalau misalkan kita bisa mendapatkan lingkungan pertemanan yang positif, yang saling support, mungkin kita bisa bakal terus maju dan mencapai mimpi kita. Benar banget sih, memang keluarga itu adalah pendidikan pertama ya. Gimana kita menanggapi dunia, itu pasti dari point of view keluarga kita. Kalau misalkan keluarga kita itu sudah mempersulit perkembangan, memang sedikit sulit. Aku juga pernah ada bahasa yang datang kayak, ya lu mah enak, ibu lu ngedukung gitu, ibu lu nge-support. Gue siapa yang nge-support? Ekonomi gak ada, support orang tua juga susah, mau berkarya sendiri juga orang tua ngelarang-ngelarang gitu ya. Sebenarnya nggak apa-apa, orang tua itu punya opininya mereka sendiri dengan masa yang mereka lalui. Jangan sampai hal itu juga berlanjut ke dirimu. Kalau saran aku, ya ini bukan membangkang ya, tapi kalau bisa sedikit demi sedikit kalian masukkan opini positif. Misalkan kalian suka ngeband, terus yang orang tua kalian khawatirkan adalah kalian keluar dari jalur yang aman. Lalu kalian bisa nih, misalkan tunjukkan walaupun kalian ngeband, tapi kalian masih menjaga hal-hal yang menjadi normal. Ya kalian paham maksud aku lah ya, kita nggak perlu buka segimananya. Karena orang tua itu yang pertama, mereka tuh khawatir kalian itu akan melampaui batas. Nah itu kekhawatiran itu yang kita jaga. Menurut aku, kalaupun misalkan nanti akan ada pertengkaran besar karena kalian memperjuangkan keinginan kalian, kalau kalian tetap di jalan yang benar, orang tua pasti akan mengalah. Itu sih. Betul. Jadi sekarang pun aku misalkan Bun Dede mau nge-MC ke sini ya, bagi orang tuaku terutama ayah, nge-MC di hotel itu opini dia tuh udah kemana-mana, ekspektasi dia tuh kayak anak perempuan sendiri di hotel. Nah itu tuh udah kemana-mana banget kan menurut orang tua terutama ayahku. Nah tapi bundaku berusaha kayak
dia itu menanganinya, kekhawatirannya adalah dengan cara menemani. Jadi dia nggak larang, dia temanin. Apapun jalur kegiatannya dia ikutin semuanya sampai dia ketemu kesimpulan. Oh emang nih ketika kegiatannya MC di hotel itu nggak akan terjadi apa-apa selagi anak kita kuat gitu. Nah itu yang dia pegang untuk melawan ayahku, bukan melawan ya, tapi kayak nge-pretend ayahku ini loh anak kita masih aman kok gitu. Dan aku juga berusaha untuk meyakinkan ayahku kayak ayah takutin apa? A, B, C. Oke, jadi bisa yakinkan ketiga hal ini tidak akan terjadi. Begitu. Jadi lama-lama orang tua kita tuh mulai tumbuh rasa percaya ke diri kita. Jadi ketika kalian mendapatkan sebuah ancaman atau sebuah ketidakizinan dari orang tua suatu kegiatan, kalian bisa yakinkan mereka atas kekhawatiran mereka. Percayalah, mereka tuh bukan gak suka, cuma mereka khawatir. Nah, Betul. kecerdasan emosional mengelola khawatir itu tuh belum dapat jalur yang benar sehingga outputnya larangan gitu. Emang kadang kita tuh harus berdiskusi dulu nih ya, apalagi sama orang tua tuh yang memang wajar lah khawatir sama anaknya. Dan kadang tuh orang tua emang perlu harus dibuktiin dulu nih kalau misalkan jalan yang anaknya pilih tuh sebenarnya bisa loh anak ini tempuh. Dan kalau misalkan kalian udah mendapatkan kepercayaan dari orang tua pun, jangan deh sekali-sekali kayak ngancurin kepercayaannya itu, karena nanti bakal susah lagi guys buat orang tua percaya lagi kalau kalian udah ngancurin itu. Benar banget itu. Nih Kak, kita masuk ke pertanyaan yang kayaknya nih semua orang bakal bertanya-tanya nih, bikin orang penasaran banget, bahkan aku sendiri nih. Apa tuh? Ini pertanyaan yang bikin aku sangat amat penasaran. Bisa nggak sih kakak spill tips and trick membangun personal branding nih ala kakak sendiri? Oke, tips and trick bangun personal branding ala aku. Kalau misalkan aku ya, kalau lihat di Instagram sendiri, kalian bisa scroll Instagram aku. Sebelumnya aku kan nggak kenal ya bagaimana pengelolaan konten dan juga postingan di Instagram. Jadi kegiatan yang sudah aku jalani itu aku post di Instagram. Tidak bertujuan untuk menarik simpati, tidak bertujuan untuk nge-viralin diri sendiri, tapi bertujuan untuk sharing ke teman-teman kalau misalkan aku melakukan ini dan kalian juga bisa melakukan hal sama ataupun hal yang berbeda, namun tetap di jalur yang positif. Awalnya cuma sebatas itu. Aku senang dengan postingan ini, aku senang dengan foto ini, aku posting. Tanpa memikirkan engagementnya, tanpa memikirkan opini orang bagaimana ke aku harus terlihat wow, megah, spektakuler, enggak. Dulunya enggak. Namun sekarang aku mulai berpikir ternyata orang-orang sudah mulai memperhatikan hal kecil di postingan aku, sehingga aku mulai memfilter hal-hal yang mungkin menjadi struggle nantinya suatu saat nanti. Nah, kalau misalkan tips dan trik dari aku, pertama, kalau kalian tahu kegiatan aku itu aku lakukan baru aku posting. Jadi bukan aku rencanakan lalu aku posting, lalu aku buat dan aku posting. Tapi sudah ada kegiatannya, aku dokumentasikan baru aku posting gitu. Nah itu mungkin yang membuat orang-orang merasa personal branding dari aku itu berbeda, karena kegiatannya itu memang sudah ada dan orang itu sudah mulai ingin kerjasama dengan aku itu dengan value aku yang ada. Nah value itu ada ya dari uji coba tadi, berani mencoba tadi gitu. Jadi selain mencari value kalian supaya postingan kalian itu berdampak dan bernilai, kalian juga harus memilih postingan secara caption. Menurut aku ya, caption dan juga opini yang kalian sampaikan di sosmed, usahakan bisa kalian pertanggungjawabkan. Karena zaman sekarang banyak banget yang viral, dan menurut aku satu hal yang bikin viral juga adalah opini kita. Semakin kontroversial mungkin akan semakin viral, mau pro dan kontra. Dan juga kalau semakin aman bisa jadi ada pengikut, tapi tidak akan sebanyak yang kontroversial gitu. Dan aku merasa diriku masih yang termasuk aman ya, karena aku nggak mau merubah apa yang sudah menjadi kebiasaan dari diri aku, yang dimana aku berfokus pada value diri, bukan terhadap isu terkini yang aku harus nimbrung setiap kegiatan, enggak. Karena aku punya jalan kehidupanku sendiri yang harus aku bertanggungjawabkan. Dan kalau misalkan kalian pengen personal branding yang bagus itu relatif. Kalian pengen ngincar target yang mana, pengen dapat uang dari mana, atau pengen terkenal dari segi apa, itu kalian yang menentukan. Jadi perhatikan lagi apa yang kalian posting, karena menurut aku zaman-zaman sekarang, zaman-zaman mahasiswa, kalau apalagi kalian mahasiswa baru ya yang pengen dapat teman, sekali lagi jangan sampai kalian posting hal yang tidak perlu orang lain tahu. Iya, kayak drama-drama pribadi mungkin ya Kak.
itu jejak digital dan opini orang terhadap kalian. Kalau menurut aku ya, kalau misalkan emang cara penyembuhan kalian ketika bersedih, ketika ada masalah itu posting, gak masalah, close friend dan hanya akun kalian aja yang ada. Itu mungkin juga tips ya buat yang teman-teman lain. Jangan sampai orang lain yang sekiranya tidak membutuhkan informasi itu mendapatkan informasi itu, sehingga ketika kalian jalan di koridor, oh itu kan kemarin dia ada masalah ini ya. Nah, menurut aku itu sangat tidak diperlukan ya, bukan berarti fatal dan lain sebagainya, tapi menurut aku itu tidak diperlukan. Jadi kalau misalkan kalian lagi party di mana apa segala macam dan kalian merasa itulah personal branding kalian, kembali lagi kalian pengen viral di jalur apa, kalian pengen dapat vibes yang seperti apa tentang diri kalian, itu tuh kalian yang memberikan kepada masyarakat. Jadi ketika kalian posting, ketika kalian rekam, itu tuh adalah bentuk opini kalian yang kalian sebarkan ke masyarakat, sehingga masyarakat tangkap apa yang ingin kalian sampaikan. Nah gitu. Jadi pas mau posting, ingat lagi, ini tuh berdampak baik ke kalian atau enggak. Bagus banget, pastinya apa yang kita posting, apa yang kita share di sosial media itu menjadi gambaran apa yang ada di diri kita, guys. Benar banget. Nah, kalian udah belum take a note dari tips and trick dari Kak Tekla tadi? Tapi nih Kak nih, kadang orang-orang kan udah tahu nih tahapannya, udah tahu tips and triknya. Cuman kadang mereka tuh masih ngerasa takut, ngerasa belum cukup, atau bahkan kayak, duh kayaknya kegiatan yang gue jalanin belum oke deh. Kayak kadang masih ada perasaan-perasaan kayak gitu kan. Kakak ada nggak sih pesan kuat yang pengen banget kakak sampaikan nih untuk kemah-kemah FISIP ataupun untuk teman-teman yang menonton podcast ini semua? Kalau kalian mikir diri kalian sendiri tidak bervalue, gimana orang lain akan melihat kalian bervalue? Waduh. Jadi proses kalian itu nggak apa-apa, jalanin aja. Kalau pengen share dan kalian berpikir ini akan berdampak baik, gak ada masalah, posting aja. Mungkin supaya orang tahu ya lagi berproses seperti apa. Mungkin suatu saat akan kita ada kerjasama atau lain sebagainya. Terus pertama, jangan takut jika itu hal positif. Yang kedua, kalianlah yang menentukan value kalian. Jangan sampai kalian memikirkan terlalu banyak sampai-sampai kalian takut dan gagal untuk mencoba. Yang ketiga, gak masalah. Pertama memang ada kita dengerin kata orang, tapi yang kedua balik lagi, kalian yang tahu kebutuhan kalian. Jadi kalian tentukan keputusan apa yang mau kalian ambil dalam hidup. Ya, karena nggak semua omongan orang tuh ternyata bisa jadi motivasi ya Kak. Kadang bisa juga malah tuh yang beneran ngejatuhin kita banget. Nih dari pembicaraan panjang kita nih, aku ngedapetin banyak banget insight baru, sedikit tamparan juga buat diri aku sendiri. Dan aku harap teman-teman yang menonton video ini juga mendapatkan insight-insight baru. Dan kalau pun misalkan kalian ngerasa, oh kayaknya emang harusnya udah dilakuin dari sekarang nih. Terima kasih banget Kak Tekla udah mau berbincang-bincang. Thank you for coming. Thank you juga udah ajak aku ke kegiatan kita kali ini. Tapi sebelum kita udahan, kalau kamu sendiri nih, kamu ngerasa apa yang bikin kamu struggle dan takut banget buat nyoba? Mungkin karena apa ya? Aku juga bingung nih. Cuma teman-teman coba komen di bawah ya. Coba komen di bawah ya. Kalian struggle-nya di bidang apa? Kalian coba pikirkan dulu, jangan kayak aku nih. Aku sebenarnya juga masih bingung nih. Aku struggle di bidang apa sebenarnya. Apa sih yang bikin kalian tuh ngerasa personal branding itu susah banget buat dibangun gitu-gitu? Sebenarnya nggak masalah. Yang penting kalian nyoba aja. Benturannya di mana, kalian evaluasi lagi. Betul guys. Nah semoga kalian juga yang menonton video ini sampai habis, terima kasih banyak. Semoga kalian mendapatkan insight-insight baru. Dan setelah kalian menonton video ini, jangan dinanti-nanti, karena saat ini bukan waktunya untuk overthinking, tapi overbranding. Ayo tampil lebih berani. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Yeay.